Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Syawal, yakni terhitung sejak tanggal 2 Syawal sehari setelah sholat Idul Fitri. Puasa Syawal adalah salah satu puasa sunnah yang dianjurkan setelah puasa Ramadan. Anjuran melakukan puasa Syawal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian ia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ia akan mendapat pahala seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah Syawal ini memiliki segudang keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Mengutip NU Online, berikut 5 keutamaan puasa Syawal. 1. Penyempurna puasa Ramadan. Salah satu manfaat ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu. Sebagaimana sholat sunnah rawatib, qobliyah dan badiah, yang bisa menjadi penyempurna bagi sholat fardu. Demikian juga puasa sunnah Syawal bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan. 2. Mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa puasa Syawal yang dikerjakan setelah puasa Ramadan maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. 3. Tanda diterimanya puasa Ramadan. Puasa Syawal juga bisa menjadi pertanda atau ciri-ciri bahwa ibadah puasa dan amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena salah satu ciri diterimanya amal ibadah adalah adanya kemauan untuk terus melakukan ibadah-ibadah lainnya. 4. Sebagai tanda syukur. Puasa Syawal juga bisa menjadi pertanda rasa syukur seorang muslim akan limpahan pahala dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Dalam riwayat lain, siapa saja yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan dasar iman, dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menjaga konsistensi beribadah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, bukan berarti ibadah-ibadah juga terputus. Justru umat Islam dianjurkan untuk terus menjaga konsistensi dalam beribadah tersebut. Hikmah puasa Syawal selama 6 hari. Pertanyaannya adalah kenapa harus berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal? Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika dihitung puasa Ramadan dikerjakan selama 1 bulan penuh, maka ia akan mendapatkan pahala sejumlah 10 bulan. Sementara itu, puasa Syawal yang dikerjakan selama 6 hari, maka pahalanya sama dengan 60 hari. Atau setara dengan 2 bulan berpuasa. Dengan demikian, orang yang berpuasa sebulan penuh Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan puasa Syawal, sama dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Yakni 10 bulan ditambah dengan 2 bulan. Sahabat beriman, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. Peristiwa penting di bulan Syawal ini juga perlu diketahui oleh umat Islam untuk mengambil hikmah dari sederet peristiwa tersebut. Syawal merupakan salah satu bulan yang istimewa. Pada bulan ini umat muslim di seluruh dunia juga merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Bulan Syawal adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan banyak amalan sunnah sekaligus menjadi bukti bahwa kita mampu mempertahankan dan meningkatkan keimanan. Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 dalam kalender Hijriah. Dikutip dari laman resmi NU Online, berikut ini sederet peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. 1. Perang Uhud. Setelah kekalahan yang dialami kaum Quraisy Mekah di Perang Badar, mereka berniat membalas tentara Muslim dengan persiapan militer yang lebih matang dan penuh perhitungan. Alhasil mereka berhasil menghimpun tidak kurang dari 3.000 prajurit yang terdiri dari sejumlah sekutu dan kabilah-kabilah kecil. Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri melaporkan, jumlah kendaraan unta pasukan Quraisy sebanyak 3.000, sementara pasukan penunggang kuda sebanyak 200. Dalam kesempatan ini Abu Sufyan bin Harb ditunjuk sebagai komandan pasukan tertinggi dan Khalid bin Walid ditunjuk sebagai komandan pasukan berkuda dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara bendera perang disertakan kepada Bani Abdiddar.
untuk menghalau musuh Nabi Muhammad dengan segera menghimpun pasukan Muslim di Madinah dengan total pasukan tentara sebanyak 1.000 personil, 3 kali lebih sedikit dibanding jumlah musuh. Hanya saja, di tengah perjalanan ada sebanyak 300 pasukan Muslim yang membelot di bawah pengaruh Abdullah bin Ubay, sang pimpinan orang munafik. Pasukan Muslim pun melanjutkan peperangan dengan hanya 700 tentara. Meski dengan jumlah tentara lebih sedikit dibanding lawan, Rasulullah berhasil mengobarkan semangat pada setiap Muslim dan mengatur strategi perang dengan baik, yaitu dengan menempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Dengan begitu kaum Muslim berhasil menguasai arena perang Uhud. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Hanya saja, ketika hampir meraih kemenangan, pasukan pemanah turun untuk memperoleh harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti agar mereka tetap standby di posisi, apapun yang terjadi. Akibatnya kondisi berbalik, kaum Quraisy berhasil menguasai keadaan hingga akhirnya mereka meraih kemenangan, sementara umat Muslim harus menerima kekalahan. 2. Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah di lembah Hunain, yaitu sebuah lembah yang menjadi penghubung kota Mekah dan Taif. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah, dan 2.000 dari kota Mekah. Sedangkan pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Perang ini terjadi setelah Allah memuliakan Rasul-Nya dengan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Kaum Quraisy yang sebelumnya memerangi Rasulullah telah berubah 180 derajat menjadi sosok orang-orang yang ingin dekat dengannya. Sementara itu, para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah Hawazin dan kabilah Sakif sibuk memperbincangkan kemenangan Nabi dan kaum muslimin. Mereka iri dan dengki dengan kemenangan yang sedang dinikmati umat Islam. Demikianlah awal mula penyebab terjadinya Perang Hunain. 3. Perang Taif. Perang Taif terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah, setelah meletusnya Perang Hunain. Dalam perang ini, pasukan kaum muslimin mengejar sisa-sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Perang Hunain, yang bersembunyi di dalam benteng kota yang kokoh, sehingga umat Islam tidak dapat menembus benteng. Untuk memenangkan perang tersebut, Rasulullah mengubah taktik penyerangan, dengan memblokade seluruh wilayah Taif. Pada akhirnya penduduk Taif menyerah dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan Islam. 4. Pernikahan Rasulullah di bulan Syawal. Pada bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahan dengan Ummu Salamah di tahun kedua bulan Hijriah pasca Perang Badar. Sebelumnya, Rasulullah juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha di tahun ke-10 kenabian pada bulan Syawal. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan salah satu dari peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Syawal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, yaitu yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di bulan Syawal. Dalam riwayat yang lain, sungguh Nabi menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. 5. Bulan kelahiran dan wafatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah salah satu nama ulama tersohor yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Kontribusinya sangat banyak, terutama dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hadits. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak hanya berjumlah ratusan, namun mencapai ribuan, sebagaimana tertulis dalam salah satu karyanya, yaitu Sahih Bukhari, masih menjadi rujukan utama hingga saat ini. Peristiwa Imam Bukhari yang menjadi catatan sejarah pada bulan Syawal adalah hari kelahiran dan wafatnya. Ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, Uzbekistan. Ia juga wafat pada bulan Syawal, tepatnya malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri, kemudian dimakamkan pada hari raya tanggal 1 Syawal. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.